ya untuk identifikasi farmakognostik tanaman obat. Jadi di ilmu farmakognosi ini di praktiknya terutama ya, Anda akan belajar mengidentifikasi tanaman obat. Nah, identifikasi atau analisis farmakognostik itu dapat dilakukan untuk mengetahui kualitas atau mutu Simplisia. Ya, sekaligus juga untuk mengidentifikasi kebenaran bahan bakunya ya. Nah, identifikasi ini ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk yang identifikasi secara kuantitatif, ini bisa dengan beberapa cara, yaitu penentuan bahan organik asing, dengan mengecek kadar abunya berapa, kadar air berapa, kadar zat aktifnya berapa. Sedangkan yang kualitatif, ini berarti pengujian organoleptiknya, makroskopi, mikroskopi, pengujian histokimia, serta identifikasi golongan senyawa. Nah, di praktikum kita akan mempelajari secara kualitatif. Sedangkan yang kuantitatif itu tidak kita pelajari di praktikum ya, tapi ada di kuliah teori, masuk di fitokimianya ya. Dijadikan satu di kuliah fitokimia. Nah, kita masuk ke analisis yang kualitatif yang pertama, yaitu uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini bertujuan untuk mengetahui kekhususan bau, warna, dan rasa dari Simplisia atau bagian tanaman yang sedang kita uji. Ya, jadi misal Anda diminta untuk mengidentifikasi suatu Simplisia tertentu, misalnya rimpang temulawak. Ya, misalnya Anda bekerja di suatu industri obat tradisional ya, ketika ada barang datang ya, kemudian di situ ditulis bahwa itu adalah rimpang temulawak, pengadaan rimpang temulawak. Nah, berarti pada tahap awal maka Anda bisa melakukan identifikasi dulu. Nah, identifikasi yang mudah ya secara kualitatif. Kualitatif yang termudah dan yang pertama adalah organoleptis. Anda cek ya bagaimana baunya, bagaimana warnanya, dan bagaimana rasanya. Beneran nggak itu baunya bau temulawak? Apakah warnanya kuning pekat atau rasanya rasa getir khas? Nah, ini menjadi satu ciri yang nanti akan menjadi kunci pertama ketika kita melakukan identifikasi pada Simplisia. Nah, warna misalnya berarti warnanya hijau kalau dia adalah folium, putih kalau amilum. Kemudian kalau misalnya rimpang temulawak berarti warnanya kuning. Kemudian untuk rasa, rasa ini berarti kalau rimpang temulawak berarti ada rasa getir dan khas temulawak. Kemudian misalnya untuk sambiloto berarti pahit. Kemudian kalau kayu legi atau Glycyrrhizae glabre radix, nah ini berarti manis. Kemudian bagaimana dengan baunya? Untuk bau ini umumnya hanya untuk Simplisia yang berbau khas, ya misalnya sirih, kemudian akar valerian. Nah ini kalau memang dia memiliki bau yang khas. Kalau misalnya suatu Simplisia itu tidak berbau, ya sudah, gitu ya. Jadi ditulis untuk yang aroma khas saja. Kalau tidak berbau, biasanya ditulis tidak berbau. Nah, warna, rasa, kemudian bau, ini adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa farmasi. Ya, dan juga TTK tentunya ya. Jadi Anda harus memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi secara organoleptik. Jadi Anda harusnya familiar dengan rasa sambiloto, familiar dengan rasa temulawak, warna serta baunya. Tahu batang brotowali itu seperti apa, tahu misalnya akar valerian itu aromanya seperti apa, ya tahu baunya sirih, bisa membedakan kunyit, kencur, jahe. Nah, itu adalah kompetensi kita orang-orang farmasi.
Kemudian selain organoleptik, kita juga melakukan pemeriksaan makroskopik. Ini adalah untuk memperkuat, ya. Jadi macam-macam pemeriksaan ini saling memperkuat satu sama lain. Misalnya dia memiliki bau yang tidak khas, maka biasanya sulit secara organoleptis untuk bisa langsung menebak. Atau misalnya warnanya umum, misalnya folium. Nah, semua folium warnanya hijau. Nah, bisa jadi kita akan kesulitan kalau dari sisi organoleptis saja. Kita harus melakukan pemeriksaan makroskopiknya. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari kekhususan morfologi atau bentuk ya dan ukuran simplisia tersebut. Alat yang digunakan bisa kaca pembesar ataupun tanpa alat. Nah, setiap ciri morfologi itu nanti diamati, lalu disesuaikan dengan buku standar. Ya, buku-buku yang menuliskan persyaratan monografi dari setiap simplisia, misalnya Materia Medica atau FHI. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan mencandra organ-organ tumbuhan, yaitu daunnya, batangnya, akar, buah biji, maupun metamorfosis dari bagian pokok tersebut. Nah, untuk melihat simplisia atau bagian tanaman yang dikeringkan, dapat dengan melihat bentuk setiap bagiannya, misalnya tepi daun, bangun daun, dan seterusnya seperti yang kita pelajari di kuliah sebelumnya. Ya, jadi pemeriksaan makroskopi ini adalah pemeriksaan pada kekhususan morfologinya. Ya, morfologi itu berarti bentuknya dan ukurannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mikroskopi. Ini berarti tujuannya untuk mengenali tanaman, ya, melalui sayatan bagian-bagiannya atau mengenali simplisia dari fragmen serbuk melalui pengamatan di bawah mikroskop. Nah, jadi uji mikroskopi ini bisa dari tanaman hidup, bisa juga kita lakukan pada simplisia. Kalau pada tanaman, kita bisa mengiris bagian tanaman tadi. Misalnya daunnya kita iris melintang, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Atau misalnya sayatan dari batangnya secara melintang, membujur, itu juga bisa. Nah, uji mikroskopi ini mencari unsur-unsur anatomi tumbuhan, baik sel maupun jaringan, sehingga dapat ditemukan fragmen spesifik. Nah, ini yang menjadi kunci untuk membedakan satu spesies dengan spesies yang lain adalah kalau dia memiliki fragmen spesifik. Nah, kalau tidak spesifik, maka memang sulit untuk mengidentifikasi dari sisi mikroskopinya. Misalnya, rimpang ya, rimpang-rimpang itu hampir sama. Semuanya hampir punya amilum. Kalau kita lihat di bawah mikroskop ya ini ya, rimpang-rimpang. Jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah itu kalau kita lihat di bawah mikroskop ini hampir tidak ada kekhasan spesifik dari bentuk-bentuk jaringan-jaringan maupun sel-selnya. Tapi secara organoleptis malah mudah membedakan jahe yang ini loh, kencur yang ini, temulawak yang ini. Karena mungkin yang sudah familiar nih ya, kalau yang mungkin jarang masak gitu mungkin juga susah membedakan jahe sama kencur, masih kebolak-balik. Ya, tapi kalau kita sudah hafal, sudah tahu ya, sudah akrab dengan ciri-ciri organoleptis, maka menciri dari organoleptis saja itu barangkali sudah cukup. Saya nggak usah melihat mikroskop, saya yakin ini temulawak. Maka ya seperti itu boleh saja. Ya. Nah, kemudian reaksi yang digunakan untuk pengamatan ini bisa pakai air untuk melihat amilumnya pada radik, zaman fructus. Kemudian bisa juga dengan kloral hidrat untuk melihat fragmen umum lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengujian histokimia. Tujuannya untuk mengetahui kandungan zat dalam jaringan tumbuhan. Nah, ini biasanya dilakukan pada sayatan melintang atau pada serbuk. Nah, ini seperti ini, pengujian ini biasanya menggunakan suatu reaksi yang spesifik ya, sehingga nanti akan muncul warna yang khas sehingga mudah dideteksi. Jadi pengujian histokimia ini nanti akan memudahkan kita untuk melihat bagian-bagian kimiawi dari
simplisia tersebut. Nah, ini contoh ya, contoh suatu studi farmakognostik pada beberapa tanaman ya. Di sini pada Abrus precatorius. Nah, ini salah ya, cara penulisan nama spesiesnya. Pada tanaman saga. Nah, di sini berarti Anda melakukan pencirian secara morfologi. Oh, seperti ini loh bijinya. Ya, seperti ini loh buahnya. Di foto seperti ini. Ya, berarti kita ini sedang mencirikan bentuk-bentuk dari secara morfologi ya, dari buahnya, dari bijinya, ya, kemudian daunnya seperti apa, itu kita candra. Nah, kemudian uji histokimia, ya, pengujian histokimia ini tadi pada Abrus precatorius ya, pada bijinya ya, biji saga tadi, ini menggunakan reagen-reagen seperti ini, ya. Misalnya anilin HCl, kemudian ada fluoroglucinol HCl, ada safranin, larutan iodin. Nah, di sini reagen-reagen di sini digunakan untuk melihat kekhasan senyawa-senyawa yang ada pada jaringan tanaman. Oh, misalnya ada ligninnya. Jadi anilin ini untuk memeriksa adanya lignin di dalam jaringan. Fluoroglucinol ini juga untuk melihat lignin. Ini adalah perubahan yang apa namanya, yang nampak ya setelah penambahan tadi ya, seperti ini ya. Kalau ada ligninnya maka warnanya menjadi begini dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil-hasil pengujian histokimia untuk memeriksa adanya beberapa senyawa di dalam tanaman. Kemudian uji fitokimia. Nah, uji fitokimia ini adalah mengidentifikasi golongan senyawa. Jadi misalnya ya ini ya alkaloid, saponin dengan reagen-reagen yang sesuai. Ya, kemudian nanti dilihat reaksinya apa, ada perubahan apa di situ. Nah, ini misalnya menguji alkaloid pada ekstrak saga tadi ya. Nah, di sini pada biji saga kasar ya, krutnya, bahan yang belum diapa-apain. Nah, ini reaksi positifnya terlihat seperti ini. Ya. Ternyata ditambah alkaloid, ini terlihat ada perubahan. Ya. Terlihat perubahan yang lebih banyak di sini dibandingkan dengan kemunculan warna putih di sini. Jadi di sini mengecek bagaimana sih sebenarnya di dalam biji saga itu adakah alkaloidnya, adakah saponinnya, ya, adakah karbohidratnya, glikosidanya. Ini bukan reaksi positif tadi ya, bukan reaksi positif. Tapi ini yang red sama white ini tadi adalah dua jenis saga ya. Tadi di dalam penelitian ini tadi ternyata dia meneliti dua jenis tanaman. Oh iya, dua jenis tanaman ya. Ini yang berbiji putih dan yang berbiji merah, dia membandingkan melakukan studi farmakognostik pada dua jenis tersebut. Ya, jadi pada yang biji merah hasilnya seperti ini. Kemudian yang berbiji putih seperti ini. Ya, bagaimana hasilnya? Apakah dia mengandung atau tidak begitu ya? Ya, yang ini juga. Kalau reaksi positif dari setiap komponen ini berbeda-beda ya. Nah, besok akan Anda pelajari di praktikum. Misalnya alkaloid, nanti menggunakan reagen Dragendorf, Mayer, Bussardat. Kemudian yang saponin nanti misalnya pakai uji buih, gitu ya, karbohidrat pakai reagen apa dan seterusnya. Ya, ini jurnal lengkapnya nanti bisa Anda cari kalau misalnya akan dipelajari.
Nah, di sini dia membedakan juga antara dua jenis biji-bijian pada biji saga ini. Nah, kemudian studi farmakognostik yang lain juga dilakukan ya, ini pada banyak tanaman ya. Ini misalnya pada tanaman mint ya, Mentha arvensis. Di studi farmakognostik ini, dalam penelitian ini dia melakukan beberapa evaluasi ya, risiko dan fitokimianya, kemudian melakukan standarisasi juga. Nah, ini hasil penelitian seperti ini, jadi dilihat dulu morfologi tanamannya. Ini ya. Nah, nanti seperti yang kemarin Anda pelajari, secara morfologi daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, akarnya bagaimana. Kemudian kalau daun itu sendiri, oh daunnya berapa, bentuk atau bangun daunnya kayak gimana. Kemudian ujung daunnya seperti apa, ya tepi daunnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian dipakai untuk mencandra. Ini contoh kalau di dalam jurnal ini disebutkan seperti ini. Untuk daun misalnya, oh panjangnya 2,5 cm. Dan seterusnya bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian batang juga didefinisikan seperti apa dengan standar-standar atau acuan-acuan yang akan digunakan mau pakai buku apa begitu. Nanti tinggal disebutkan secara lengkap. Ya, kemudian di sini juga dilakukan analisis fitokimia ya. Sama tadi alkaloid, steroid, terpenoid ini dites. Apakah daun mint ini memiliki kandungan alkaloid, steroid, terpen, dan seterusnya. Nah, ternyata dia mengujinya pada beberapa jenis larut ya. Jadi mintnya disari dengan PE, disari dengan kloroform, ada juga yang disari dengan etanol. Kemudian dicek apakah pada sari PE itu ada alkaloid, ternyata tidak. Pada kloroform juga tidak ada. Pada etanol ternyata ada alkaloidnya. Gitu. Kemudian di PE ini ternyata negatif semua senyawa. Kemudian yang di kloroform ini ada steroidnya saja. Di ekstrak etanol ini ada alkaloid, ada glikosida, dan ada gula. Nah, ini adalah contoh pengujian fitokimia pada suatu tanaman dan itu besok juga akan Anda praktikumkan. Nah, kemudian pengujian mikroskopi seperti ini dilakukan pada jaringan tanaman tadi ya, dibuat irisan batangnya seperti apa ya. Kemudian di foto seperti ini ditunjukkan bagian-bagiannya. Nah, ini ada rambut kelenjar ini. Ini khas terdapat pada daun mint. Ya, ini berarti identifikasi yang dilakukan pada tanaman segarnya ya, diiris-iris batangnya. Ya, kalau pada serbuk itu juga bisa dilakukan pengujian mikroskopi. Jadi daun mint yang sudah kering itu nanti di blender sehingga menjadi serbuk, kemudian serbuknya ditaruh di gelas obyek ya, obyek gelas ditutup dengan cover glass. Nah, sebelum ditutup ditambah dengan klorohidrat, dipanaskan sebentar, kemudian setelah uapnya hilang ditutup dengan cover glass, nah, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, kalau sudah berupa serbuk simplisia, maka nanti bagian-bagiannya tidak akan utuh seperti ini, tapi sudah pecah-pecah. Nah, kalau sudah pecah-pecah seperti itu, maka yang termudah adalah Anda tinggal melihat fragmen spesifik yang tampak. Oh, ada rambut kelenjar. Oh, bisa jadi itu adalah Mentha arvensis. Nah, kalau daun mint ini kan baunya khas ya, jadi harusnya secara organoleptis itu sudah kelihatan. Harusnya secara organoleptis sudah terlihat bahwa itu adalah daun mint. Jadi setiap pengujian ini saling mendukung satu sama lain sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh tanaman ini adalah benar Mentha arvensis atau simplisia ini adalah benar rimpang temulawak misalnya. Nah, ini adalah salah satu cara melakukan identifikasi kebenaran bahan melalui studi farmakognostik. Dan itulah yang kita pelajari di
kuliah maupun di praktikum farmakognisi ini.